Salam multimedia. Perkenalkan, nama saya Radian Victor Imbar dengan NIM 33220018. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai harmonisasi pengelolaan proyek pengembangan software dengan ISO 12207 dengan Scrum. Akan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah ISO 12207, kemudian bagian kedua akan menjelaskan mengenai Scrum, bagian ketiga akan menjelaskan mengenai harmonisasi ISO 12207 dan Scrum, dan bagian terakhir akan berisi kesimpulan. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu ISO 12207. ISO 12207 adalah standar internasional tentang rekayasa perangkat lunak dan sistem, di mana diperkenalkan pertama kali di tahun 1995, yang bertujuan menjadi standar utama dalam mendefinisikan semua proses yang diperlukan untuk pengembangan atau pemeliharaan sistem perangkat lunak. Sehingga ISO 12207 akan merupakan standar untuk mengelola siklus hidup perangkat lunak. Proses siklus hidup dari ISO 12207 akan dibagi menjadi yang pertama adalah proses agreement, yang kedua adalah proses organizational project enabling process, kemudian ada technical management process, dan technical process, di mana masing-masing ini akan terdiri dari submodul, subproses yang akan dijelaskan di modul yang akan diberikan. Kita lanjutkan ke Scrum. Scrum adalah metodologi manajemen proyek untuk pengembangan perangkat lunak agile yang menggunakan iterasi dan incremental. Scrum saat ini banyak digunakan untuk pengembangan piranti lunak, namun sebenarnya dapat digunakan untuk produk apapun juga. Ada 3 faktor penting dalam Scrum, yaitu yang pertama adalah transparansi, yang kedua inspeksi, dan yang ketiga adaptasi. Kita akan jelaskan satu persatu mengenai ketiga hal tersebut. Transparansi. Transparansi adalah suatu proses yang dapat dilihat oleh mereka yang melakukan pekerjaan, serta mereka yang menerima hasil pekerjaan, sehingga semuanya bersifat transparan, dapat diketahui oleh semua orang. Yang kedua adalah inspeksi. Inspeksi adalah artefak Scrum yang berisi kemajuan menuju tujuan yang disepakati, harus sering diperiksa dan dideteksi, sehingga dapat diketahui apabila ada yang terjadi kesalahan atau yang harus dirubah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya perubahan. Yang ketiga, kita akan bahas adalah adaptasi. Adaptasi adalah jika ada proses yang menyimpang di luar batas yang dapat diterima atau produk yang dihasilkan tidak dapat diterima karena tidak sesuai, maka penyesuaian harus dibuat sesegera mungkin untuk meminimalisir penyimpangan lebih lanjut. Kita akan bahas yang berikutnya, Scrum Team. Scrum Team terdiri dari Product Owner, Scrum Master, dan Development Team. Nah, kita akan menjelaskan mengenai Scrum Framework, di mana Product Owner akan menerima masukan dari Executive Team, Stakeholder, Customer, dan User. Sehingga Product Owner akan meranking fitur-fitur yang diperlukan untuk sebuah perangkat lunak yang dibuat. Kemudian, tim akan membagi masing-masing ke dalam sprint. Sprint akan dijalankan, ada yang 1-4 minggu, dan setiap 24 jam akan diadakan daily Scrum Meeting untuk dapat direview sprint tersebut, sehingga sprint tersebut diharapkan bisa selesai tepat pada waktunya. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bahas untuk harmonisasi di segmen berikutnya.